Sholawat amplope budal dewe gak ono perangkone. Ya ndak nyampe sama tukang pos ini. Orang ini gimana? Ndak ada perangkone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammil Makkiyatun. Surat Al-Muzammil, Bapak Ibu, menurut beberapa riwayat setelah Iqra, Al-Muddasir, baru surat yang ketiga turun adalah Al-Muzammil, yang artinya Muzammil itu sama dengan Muddasir, orang yang berselimut. Muzammilah, jadi ada orang namanya Muzammilatin atau Muzammilatun, itu ya orang yang berselimut, ya, minta diselimuti terus. Makkiyatun berarti turun di Makkah. Jadi ayat Quran itu peluangnya hanya dua, kalau tidak turun di Makkah ya turun di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah itu ayatnya tergolong Makkiyah. Dan kalau Makkiyah itu selalu berbicara satu akidah dan akhlak. Akidah, akhlak, akidah, akhlak, akidah, akhlak. Baru ketika turun di Madinah 10 tahun, Ibu Bapak, baru Allah menurunkan ayat-ayat yang bicara syariat, bicara hukum. Jadi sholat, zakat, puasa, haji yang bersifat syariat, hukum itu semua turun di Madinah. Maka berarti Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa beragama itu urutannya akidah, akhlak dulu, terus baru syariat. Ibarat membangun rumah, akhlak dan akidah itu fondasi. Ya, di atas fondasi yang macam-macam sampai atap itu syariat, bukan dibalik, Pak. Dari akidah, akhlak, akidah, akhlak, akidah, akhlak. Jadi orang kalau akidah dan akhlaknya belum kuat, itu melaksanakan hukum-hukum, perintah larangan itu tidak akan sempurna. Contohnya saya 3 kali ke Aceh, Bapak Ibu. Di Aceh itu ada namanya polisi syariat. Di sana kan memang ada boleh pakai hukum khusus, lex spesialis, yang pernah baca hukum itu lex spesialis. Tapi akhirnya sekarang sudah tidak lagi tiap tahun menerima polisi syariat. Umumnya yang diterima tiap tahun adalah dari lulusan IAIN, UIN, jurusan syariat, jurusan hukum syariat. Ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Saya tanya, ya sampai dulu dari, oh saya fakultas syariah, Pak. Oh hukum ya, oh iya. Enak, wah, ya, lulus langsung bekerja ya enak, Pak. Tapi apa ndak enaknya? Wah banyak, Pak. Bagaimana? Misalnya nanti di pasar ada waktunya zuhur, tugas kami berangkat ke pasar, kemana-mana mengingatkan, Bu, Pak, bayang zuhur dulu, pekerjaannya ditinggal. Apa jawabannya? Itu yang ndak enak apa? Loh, sholat zuhur kan harus karena Allah, kalau karena polisi kan tidak sah. Dijawab begitu kan repot, Pak. Tuh, saya akan sholat, tapi kalau saya panjangan perintah sebagai polisi langsung saya sholat, berarti sholat saya kan karena polisi, tidak sah. Saya sholat karena Allah. Demikian juga menyangkut perintah yang lain, sholat, zakat, puasa, apapun itu namanya di sana ada polisi syariat. Sekarang sudah tidak diangkat lagi karena ternyata tidak efektif.
Jadi orang itu kalau akidah dan akhlaknya belum kuat untuk menjalankan perintah, larangan, hukum-hukum itu sulit. Berarti kan betul Gusti Allah. Saya dengar, saya lihat sekarang di sana sudah tidak ada penerimaan polisi syariat. Tidak ada. Karena apa? Karena ya, orang kalau sudah iman kuat, sudah ada perintah sholat, sudah karena Allah sholat. Ya, polisi syariat ada sekarang sudah ya. Kalau polisi yang lain masih menerima tiap tahun. Sekarang sedang viral kasus polisi menembak polisi itu ya. Jeruk makan jeruk itu ya. Ya, ya itulah Bapak Ibu. Orang kalau uangnya banyak itu kudune akeh. Ya, uangnya banyak, jabatan double-double, sehingga rumahnya juga banyak, ya, mobilnya banyak, istrinya kudonya, kasusnya akhirnya kan itu sebenarnya kasus. Ya, istrinya satu Bu, cuma satu A, satu B itu. Benar salah satu ajudannya tahu kan begitu. Bocornya kepada istri tuanya, kelihatannya kan begitu sederhana. Ya itulah, bukan sederhana, itu masalahnya masalah sangat-sangat sensitif ya. Ya, jadi makiyatun, ya itulah semua hidup itu ada ujiannya. Makin tinggi jabatan, makin tinggi ya, fitnahnya. Pohon makin tinggi, angin makin kencang. Makanya akarnya harus makin kuat. Ya. Jadi walaupun angin di atas tuh Masya Allah, tapi akarnya kuat Ibu Bapak enggak problem. Orang kalau jabatan ketua RT aja lah apa sih. Tapi ini kan jabatan double-double kayak begitu, udah kadif, propam, terus ada jabatan lagi satgaskus itu yang sus-susnya itu yang menyebabkan uangnya banyak. Ya itulah ya. Dan yang suka banyak, yang tidak suka bisa-bisa lebih banyak, kan iri. Uang itu ini itulah. Ya. Oleh karena itulah mumpung saya ingat Ibu Bapak baca surat Al-Anfal 33 Bapak Ibu. Surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak akan menyiksa, memberikan kesulitan kepada siapapun wa anta, selama engkau Muhammad di situ. Jadi dalam kondisi apapun, dalam meeting apapun, majelis apapun ada Nabi Muhammad, semuanya mesti baik, tidak akan ada kesulitan apa-apa. Wa anta fihim. Tapi ayat itu terusnya wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah dia akan menyiksa, berarti memberi kesulitan, kesedihan apapun selama mereka istighfar wa hum yastaghfirun. Jadi kunci menghadapi kesulitan apapun supaya enggak stres, supaya tidak istilah sekarang mulai umum burnout. Burnout itu fisik, psikis, jiwa, raga itu payah. Satu, baca sholawat, dua, istighfar Quran Pak Bu. Jadi dalam kondisi apapun monggo sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar. Ini Quran sendiri, urutannya ya dibalik, sholawat dulu baru istighfar. Wa anta kan Nabi Muhammad fi. Saya pernah ditanya, Ustadz kok enggak keliru? Loh ini Quran kan dari Allah. Loh, Nabi Muhammad sudah meninggal. Iya, tapi Nabi sendiri jauh, ma min ahadin yusalli alayya faradallah ruhi. Jadi tidak ada satupun orang membaca sholawat kepada saya, Allah menghadirkan roh saya di situ. Kan yang penting roh, fisik itu kan tidak penting. Rohnya kan masih ada. Hadis-hadis sekali ini ma min ahadin yusalli wa yusallimu alayya faradallah ruhi. Tidak ada satupun orang membaca sholawat, membaca salam kepada aku,
ya, kecuali Allah menghadirkan radda yaruddu, menghadirkan roh saya di situ. Maka dari ayat itu akhirnya ya sudah baca salat. Baik Nabi masih hidup waktu itu atau tidak, makanya di salat akhir aja tahiyat kan kami assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan salat. Makanya sehingga saya walaupun dulu membaca Al-Quran berulang-ulang, baru menghayati betul ketika saya kira sebulan yang lalu bro ini. Oh berarti orang tua kita dulu itu betul ya. Cuma tidak pernah bilang Galileo apa. Le mau kemana? Oh sekolah, berangkat Surabaya, sholawat yang banyak, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Berarti Quran. Jadi orang tua kita itu benar baca sholawat yang banyak, istighfar. Jadi Quran Allah sendiri menyatakan memang sholawat dulu. Wa ma kana Allahu liyu'adziyahu wa anta fihim. Selama ada engkau Muhammad di majelis itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Jadi kunci apapun ya, di samping soal Al-Quran sendiri kan doa, syifa, syafaat, hidayah, tapi yang lebih dalam konteks ayat ini adalah betul-betul sebagai perisai diri, sholawat, istighfar, sholat, istighfar. Ya, monggo kapan aja menghadapi kesulitan apapun, sholat, istighfar, insya Allah Tuhan tidak akan memberikan kesulitan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan diamalkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kayak saya tanggal 21 Juli yang lalu kan takut, tensi saya sampai 200 sudah enggak pernah Bapak. Saya ini kan lensa mata saya yang kanan kan rusak Pak, jatuh ya, terus rusak ibarat kacamata, lensanya ini sudah masuk ke dalam sehingga saya hampir buta karena masuk ke dalam ya hanya ada titik aja, ada benda jalan tidak bisa melihat kecuali dengan ini. Akhirnya karena dokter tidak bisa Pak, ini udah harus dibuat. Loh ini buatan Tuhan. Ya sudah rusak gimana Pak? Diganti operasi besar lah, diganti lensanya ini buatan manusia. Dan ini baru 20, yang kanan 20% aja baru bisa melihat. Nanti 6 bulan baru bisa melihat total katanya. Tapi yang penting sekarang kan masih bisa melihat makin terang, tertolong yang kiri. Satu ya sholawat aja ya, sholat istighfar, mau operasi. Karena takut juga, tidak pernah operasi besar, ketika ditanya lupa kok 200 diturunkan, alhamdulillah dia 130 berapa baru dioperasi, nunggu 3 hari. Takut juga ya, saya baru tahu bahwa sekali itu hati Bapak Ibu. Jadi saya sehat, tapi kan tensi Pak tinggi Pak, tensinya tidak pernah, saya tidak pernah tinggi loh, paling ya 150, wah ini 200 Pak. Nanti stres itu, takut itu ternyata membuat orang betul-betul ya, hati. Makanya saya selalu matur panjenengan di Quran kata hati kan 473 kali. Allah nyebut hati yang kadang menggunakan kata qalbun, itu hati. Ya, fuad zamannya afidah juga hati. Yang paling banyak Allah menggunakan kata nafs. Nafs itu kan jiwa. Keseluruhannya 473, bandingannya fisik, badan. Allah hanya nyebut 7 kali Pak. Kata badan sekali, badan tempat organ. Jasad itu sekali, ajasadun sekali, berarti 3. Baru jismun ajasamun yang 4 kali. Jadi hanya 7 kali. Jisim itu disebut Quran ajasamun jamaknya 473 kali dibanding hanya 7 kali. Angka ini kan penuh makna. Mengapa kok kata hati lebih banyak dari kata fisik, jiwa, raga? Ya berarti Allah memerintahkan agar kita lebih memperhatikan hati kita. Ya. Subuh seperti ini hati kita kan mesti well-being, lebih damai insya Allah. Penyakit mesti balik, kok enggak insya Allah damai. Insya Allah. Apalagi hari ini bisa kumpul seperti ini maknanya sangat besar Pak. Di samping dari segi agama pahala ya. Kan baru kemarin perhimpunan dokter
kardiovaskuler jantung melaporkan selama 2 tahun orang banyak harus kerja di rumah. Kemarin loh Pak, from home, work from home itu loh 2 tahun loh. Ternyata orang mati karena jantung naik 23%. Khususnya bapak-bapak, kalau jantung umumnya bapak-bapak. Kalau kanker, tumor itu ibu-ibu. Umumnya loh ya, ini bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu neng omah terus, itu stres Pak. Jadi jangan terlalu di rumah terus, ke masjid, kemana, zikir, itu bagus. Jadi bapak-bapak di rumah terus ternyata stres. Tapi jangan di luar terus. Kalau di luar terus jadi Bang Toyib, ya ada pulang gitu. Jadi orang ternyata tatap muka seperti ini, offline bukan online. Ini penting, wajah seperti ini maknanya sangat luar biasa. Satu majelis seperti ini Allah tidak akan, ya, jadi mamin muslim, orang muslim satu majelis berdiri dan salaman, udah dosanya hilang semua. Ya, jadi tatap muka itu ternyata tetap penting orang. Ya, kemarin banyak istri itu hampir semula 2 tahun sama suami di rumah, kamarnya sendiri tidak pernah kumpul kecuali lewat telepon. Kok ada yang saking hati-hatinya begitu Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kembali pada surat Al-Anfal ayat 33. Ini langsung dari Allah. Menghadapi kesulitan apapun, termasuk hari ini orang sudah hati-hati dengan monkeypox itu, cacar monyet, ibu bapak, monggo tetap sholawat istighfar, sholat dulu baru istighfar. Memang ayatnya begitu, sholawat istighfar, sholawat istighfar. Ya, sama dengan doa hadis Imam At-Tirmidzi itu, jadi innat du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi, bahwa doa itu berhenti di udara, di awang-awang, tidak hanya nyampe Allah. Hatta tusalli ala nabiyyika, sehingga kamu baca sholawat pada Nabi. Jadi doa itu tanpa dibaca sholawat tidak nyampe Allah. Jadi ibarat kirim surat model lama dulu mesti ono perangkuni gitu loh Pak. Jadi kan kirim surat kan mesti ono perangkuni. Sholawat amplopnya budal dewe gak ono perangkuni, ya tidak nyampe sama tukang pos ini. Orang ini gimana? Udah ada perangkut. Itu kehendak Allah. Innat du'a mauquf, waqaf itu kan berhenti, mauquf. Bainas sama, antara langit bumi akan nyampe Allah. Doa itu hatta tusalliya ala nabiyyika, kamu baca sholawat. Jadi makanya doa itu sholawat dulu, baru doa, ditutup sholawat dulu, itu bagus. Qur'annya ternyata begitu. Sholawat istighfar, sholawat istighfar. Allah menghendaki begitu. Memang Allah sangat sayang pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, orang yang paling disayangi. Ya, di Quran tidak ada, sekali lagi Allah manggil Nabi Muhammad tuh lebih istimewa. Tidak ada ya Muhammad buat enten. Lo Nabi yang lain ya Adam, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahimu, ya Ismailu, ya. Nabi Muhammad kan buatan jabatannya mesti ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muddasir, ini ya ayuhal muzammil. Ya dan ya ayuha kan beda Pak. Ya itu panggilan biasa, ya ayuha panggilan penghormatan. Jadi beda. Allah sendiri memang beliau bukan makhluk seperti kita. Makanya di dalam surat An-Nur 63 yang pernah saya sampaikan itu, Allah sendiri melarang jangkar Kanjeng Nabi kan begitu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum batal. Kamu jangan sampai manggil nabimu ka seperti kamu manggil konco-koncomu. Jadi panjenengan sebagai teman dengan saya selama beberapa tahun ini manggil saya langsung Ali Masan. Monggo, waktu ini ngaji silakan, tidak usah pakai kiai, tidak pakai profesor apalagi, provokator apalagi. Tapi Nabi gak oleh lah, itu kan jangan. Dari ayat itulah akhirnya para ulama memahami bahwa Nabi tidak memerintahkan, ditambah Sayyidina itu.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adapun tetap tidak mau ya tidak apa-apa, wong memang beda pendapat selalu ada. Kalau beda pendapat selalu ada, sulit mesti beda pendapat. Tapi bagi ulama yang selalu Allahumma sholli ala nambah Sayyidina, itu dasarnya ayat itu An-Nur 63. Allah ngelarang kok. Allah sendiri tidak pernah ya Muhammad, ya ayuha. Bedanya di situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kadang ada ulama komplit Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Nggih. Itu adapun sampai sekarang masih ada yang menghindari, merasa ndak, ya monggo, monggo. Namanya orang pengetahuannya ndak sama, ndak apa-apa. Sebuah pilihan. Saya itu mengatakan beda pendapat itu ndak apa-apa. Yang bahaya beda pendapatan. Betul? Ya sekarang pakai usoli, ndak pakai usoli mau nggak mau, udahlah keyakinannya aku ndak pakai usoli, monggo. Aku harus pakai usoli mau gak mau, buahnya lah perbedaan itu banyak, nggih. Nggih. Kembali, jadi monggo itu Al-Anfal 33 itu betul-betul dari Allah, Bapak Ibu. Jadi sholawat istighfar, sholawat istighfar, sholawat istighfar. Nggih. Makiyatun turun di wahya isruna ayatan, jumlah ayatnya 20. Dan ini pendek, agak belakang mesti pendek-pendek. Wa mi'atani wa khamsun wa samanuna kalimah, jumlah katanya 285 kata. Wa samanu mi'ah wa samni wa salasuna harfan, hurufnya jumlahnya 800 samaniyah wa salasuna 838 huruf. Okay. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Sama, muzammil itu berselimut, muddasir juga selimut. Hanya kalau al-muddasir kemarin selimut karena Nabi ke Gua Hira lagi, ya Nabi takut, ya takut, kemudian minta diselimuti oleh Khadijah. Selimut tasuruni. Karena malaikat Jibril datang lagi, ternyata Nabi Muhammad takut juga masihan, ya berarti sepi awal Iqra itu kan juga Nabi takut. Siapa kamu? Saya tidak bisa baca, terus dituntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama turun itu. Yang kedua itu karena Nabi mengharapkan kok tidak datang-datang, akhirnya datang betul, Nabi juga masih bergemetar, takut gitu loh. Kadang malaikat itu kan menunjukkan bentuk aslinya kan hanya sayapnya aja sudah memenuhi langit bumi ini penuh, membuat. Dan Nabi menerima ayat paling berat kalau ayat itu seperti suara bel yang keras, Pak. Jadi ayat itu kadang-kadang suara bel yang sangat keras, atau Nabi setelah itu 5 ayat surat Al-Baqarah dari ayat 15 ayat 20 itu kadang paling berat itu. Jadi model-model ya ayat turun pada Nabi itu caranya macam-macam gitu. Yang paling berat itu kalau bentuk kayak bel yang sangat keras membuat Nabi itu berkeringat. Setelah selesai bel, tahu-tahu saya menerima ayat. Ya. Malaikat Jibril juga begitu. Kadang sudah bentuk aslinya Nabi juga takut juga, Bapak Ibu ya. Yeah. Lah. Cuma ini Nabi memang sedang tidur berselimut bedanya. Ya. Jadi ada yang berpendapat ulama setelah Iqra itu beliau diangkat jadi Nabi, kemudian ya ayyuhal muddasir kum fa'anzir, ya itu Nabi diangkat menjadi Rasul, ya karena tidak untuk dirinya sendiri juga untuk umatnya. Ayo kamu bangun. Ya, umatmu diingatkan, kum fa'anzir, kamu beri peringatan, nazir. Lah ini Nabi sudah diperintah untuk sholat malam. Ada yang berpendapat sholat Nabi waktu itu memang pagi dan malam toh, belum sholat 5 waktu. Nabi sejak jadi Nabi itu perintah sholat pagi siang, pagi sore, pagi malam. Ya, makanya ya muzammil, ya wahai orang berselimut, Nabi sedang tidur, malaikat Jibril datang, sedang kemulan begitu.
ya, musta'idan linnaum, beliau sedang siap-siap tidur, seperti orang kama yaquluhu man la yahtamul amr, karena sudah tidak punya persoalan apa-apa, Nabi sudah persiapan tidur. Orang itu kalau bisa tidur, kalau sudah tidak ingat, sudah tidak mengingat persoalan apapun, problem apapun, baru bisa tidur. Makanya ibu bapak orang kalau tidak bisa tidur kan mesti mikir, dipikir, tidak bisa tidur, tidak bisa lupa. Nah, disitulah langsung Malaikat Jibril datang. Ya. Fa'amara Jibril biayatrukal tazammul, sudah selimutnya dilepas, selimut ayo tasammur, ya. Sholat lil ibadah wal hujud ila tahajud wa quri'a ya ayyuhal mutazammil. Ada sahabat Nabi yang membaca tidak ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mutazammil. Boleh Pak. Jadi ada namanya di dalam ilmu tafsir itu qiraah sab'ah. Tabiin pertama, tabiin itu tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat yang boleh dipegangi 7 orang. 7 orang pembaca Quran yang boleh dipegangi, ya, kalau membaca. Kayak laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu kalau Aisyah istri Nabi sama Fatimah putrinya, Bu, min anfusikum. Ya, hanya mushaf yang sekarang ini itu ijma sahabat. Ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan, mengkodifikasikan Quran waktu itu, dipilihlah bacaan yang paling umum. Ojo dipilihnya bacaan yang macam-macam, nanti malah bingung. Ya, kalau kami masih pernah sehidup dengan Nabi. Bagi umat Islam yang di seluruh dunia, apalagi yang tidak latar belakangnya bahasa Arab, nggak ngerti, nanti bingung loh. Oleh sahabat ijma disebut mushaf Utsmani, Quran di zaman Sayyidina Utsman, sahabat masih banyak, wis dipilih nih sing iki ae, enggak ono pilihane, lha ono pilihane bingung. Ya ayyuhal muzammil umumnya. Tapi sebenarnya ada yang membaca ya al mutazammil. Jadi Ibu pernah dengar namanya Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir yang ngarang kitab itu, yang tafsir itu kan 1200 Hijriah apa. Ini Ibnu Katsir tabiin besar. Tabiin besar ini Bu Bapak tidak pernah ketemu Nabi tapi bertemu sahabat. Ibnu Katsir, Ibnu Amir 2. Ya, kemudian Abu Amr 3, Hamzah 4. Ya, tambah Asim, Nafi, Kisai. 7 sahabat inilah terkenal qiraah sab'ah. Ya, 7 bacaan ya, 7 ya, tabiin besar ya, yang boleh dipegangi bacaannya, dan kitabnya ono Bu Pak. Bagi yang jurusan tafsir itu ada. Kayak di sini diterangkan ada sebagai membaca ya ayyuhal mutazammil. Boleh. Tapi umumnya baca ya ayyuhal muzammil. Boleh, monggo. Cuma tidak boleh dibaca umum Pak. Di masyarakat kamu merubah Quran nanti begitu. Jangan. Ini bagi orang memang belajar betul. Sehingga gampang nyalah-nyalani uang itu biasanya mengilmuni sedikit gitu loh. Itu boleh. Ya. Uang di zaman Nabi itu loh Bu, Pak. Titik itu belum ada. Alif, ba ya. Ba itu titik kan di bawah. Itu belum ada. Itu di zaman yang memberi titik itu Abul Aswad Ad-Du'ali di zaman Abbasiyah, kira-kira 150 Hijriah setelah itu. Di zaman Nabi itu hanya ya itu ba di bawah, tak dua di atas itu tak, kalau tiga tak, jim, ha, kho, za. Itu titik-titik itu belum ada semua dulu itu. Kan bingung sampean. Tapi orang Arab zaman itu bisa. Kenapa? Karena pedomannya hafalannya para sahabat. Lah itulah fungsi Quran mengapa berangsur-angsur selama 23 tahun itu. 5 ayat, 6 ayat, sampai ayo dihafalno. Ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di batu-batu itu. Jadi pedomannya siapa? Ya mereka umumnya hafal Quran.
Tapi titik koma waktu itu belum ada, Pak. Jadi Quran itu ya seperti kayak bak yang ya hanya tanda kayak ya setengah lingkaran itu, jim, ka, o, da, zo, ain, hoin, titik itu belum ada. Ulama yang memberikan titik itu namanya Abul Aswad Ad-Duali di zaman Abbasiyah ya 150-200 tahun setelah Nabi wafat lah. Loh kok bisa? Hafalan. Ketika Nabi memberi contoh membacanya itu begitu. Dan ketika misalnya ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ada yang membaca Fatimah enggak min anfusikum, Nabi juga diam berarti boleh. Kalau min anfusikum setelah datang seorang rasul dari golonganmu, dari jenis sukumu. Lalu min anfasikum sama dengan min ahsanikum, dan orang yang paling baik di antara kamu. Anfasun sama dengan ahsan. Fatimah gak gelem, Bu, ayahnya min anfusikum, gak, saya min anfasikum. Aisyah istri Nabi bacanya min anfasikum juga boleh, cuma sekali lagi jangan dibaca di buka umum. Zaman masih merubah Quran masih begitu. Kalau ini kan kajian khusus dan ilmu, monggo boleh. Itulah pentingnya ilmu. Iqra itu pentingnya di sini. Makanya di Quran itu surat pertama kali pendek yang utuh ya Fatihah itu. Maka Fatihah itu juga disebut As-Sab'ul Masani. Jadi surat Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dalam sholat kan dibaca ulang. Sebenarnya maksud Allah diulang-ulang bacaannya dan diulang-ulang pemahamannya. Ya. Kayak yang terakhir, insya Allah saya pernah nyampaikan panjenengan, selama ini fitrah dia kan suci, nggak bisa, itu salah kaprah. Kata fitrah di Quran disebut hanya sekali, kalau fatoro 18 kali. Surat Al-Anfal 43 ya. Jadi fitrah itu Al-Anfal 43 insya Allah, 43. Faqim wajhaka lidini hanifa fitrat Allah, ya, fitrat Allah, ya. Jadi fitrah itu insya Allah 43. Jadi hadapkanlah dirimu kepada Allah, ya, dan itu fitrah, ya, fitrah. Selama diartikan suci. Ternyata ditafsirkan kata fitrah itu dengan Al-A'raf 172. Di dalam kitab tafsir kata fitrah tadi, fitrah tadi Bu Bapak, ditafsirkan dengan Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu fitrah. Jadi nyawa, jadi fisik lebih dulu di dalam perut ibunya, ibu yang hamil itu loh nggih, 120 dino nyawa dimasukkan. Sebelum nyawa dimasukkan, semua nyawa bukan fisik, bagi Allah bukan badan, roh. Ditanya, kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu enggak? Alastu birabbikum qalu, semua nyawa menjawab bala syahidna, kami bersaksi kepada Tuhan kami. Maka fitrah itu apa? Watak dasar manusia itu selalu Allah. Jadi ketika di dalam perut ibu itu belum lahir itu ya Allah. Tidak ada kata lain Allah. Itulah fitrah, watak dasar pembawaan. Bareng lain yang dunia berubah, Bu, Pak. HP. Duit. Ya, omah akeh. Berubah. Jadi ketika maju di dalam rahim ibunya itu fitrah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kami bersaksi, kami bersaksikan kaulah Tuhan kami. Artinya menghadapi kesulitan apapun itu mesti Allah. Saya gitu ya, anggap jabatan duit ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, itulah ya. Harus diulangi bacaannya, moconeh kitab tafsir yang betul, diulangi bacanya, diulangi pemahamannya. Termasuk saya boleh mengulang Ibu Bapak, karena tetap gejala perceraian meningkat itu ternyata salah satu caranya juga salah banyak kiai yang harus belajar tafsir lagi. Surat Al-Nisa 19 itu loh, wa asiruna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, dengan akhlakul karimah. Dulu Kementerian Agama menafsirkan bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan benar.
krono dianggap tidak pas, dirubah dengan baik. Sekarang panjenengan cek di terjemahan Departemen Agama itu, termasuk yang dari Saudi itu kan sebenarnya hanya dicetak di Saudi. Tapi sebenarnya itu terjemahnya di ulama Indonesia, pergaulah istrimu dengan patut. Sudah berubah 3 kali. Kalau saya kembali pada tafsir, sebenarnya bil ma'ruf itu dengan akhlakul karimah. Artinya ibu bapak, ayat itu ditafsirkan orang yang sudah kawin jangan cerai. Maka percekcokan apapun dalam rumah tangga bil ma'ruf itu jangan dibawa ke pengadilan. Itu bukan urusan hukum, tidak boleh diselesaikan secara hukum. Ma'ruf akhlakul karimah. Nah, karena sekarang kiainya juga mengartikan, yaudah, tidak cocok bawa ke pengadilan, itu selesaikan hukum, enggak. Allah tidak menghendaki urusan rumah tangga diselesaikan secara hukum, selesaikan secara akhlakul karimah. Intinya sama dengan hadis Nabi, boleh cerai, tapi itu paling dibenci Gusti Allah. Intinya begitulah sekarang. Ya kiainya, ustadznya, tokohnya udah bawa pengadilan, sidang selesai, makanya perceraian meningkat. Dan sekali lagi 70% perceraian hari ini adalah keinginan ibu-ibu. Nyon saya belum bu ngenyut ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang hadir di masjid ini, tidak, di luar sana. jadi karena salah menerangkan. Sebenarnya kalau kita harus menjelaskan, harus dipertahankan. Orang itu kekurangan masih ada, tidak ada, ya. Tapi kelebihannya juga ada. Lain dulu kekurangannya ya bar, orang minggu pegatan, cerai, tidak boleh Bapak Ibu. Makanya saya masih ingat kiai saya dulu ketika saya di Sidoarjo kuliah ke IAIN itu 20 kilo sepeda goes waktu dulu 75 itu 3 tahun. Kiai saya di sepanjang sana, Kiai Imron Hamzah, baca tafsir Ibnu Katsir, langsung menyimpulkan wa asyiruna bil ma'ruf iku berarti kesimpulan koyo terkei gudang garam. Kok terkei gudang garam? Ya lihat semua terkenya rokok gudang garam ada tulisannya utamakan selamat. Dari rumah tangga itu ya opo selamat tidak sampai pisah gitu loh. Tapi tambahannya itu yang ibu-ibu mesti rame. Lek jangan sampai pisah, lek tambah maneh oleh. Loh, itu tapi ya tidak semudah itu gitu loh. Seperti yang saya ceritakan dulu Bu, tapi sudah pensiun sekarang. Teman saya Pasuruan ngajar di UIN itu kira 25 tahun udah punya anak pun tidak mau di Madu juga. Kita ini selawit tahun hampir pensiun nggak punya anak, aku tak kawin lagi deh. Gak usah Mas, loh Quran ini boleh loh deh, termasuk dibolehkan kita ini. Nggak usah Mas, loh Quran. Istri yang awalnya duduk langsung berdiri, nggak Quran-Quranan. Saya kayak nggak gelem di Madud, nggak Quranan. Kemudian lode Islam itu membolehkan memang kalau memang memenuhi syarat. Langsung ngateng mana Ibu, nggak Islaman. Itu sudah pensiun Pasuruan dah orang. Ya caranya mestinya ya mengambil anak angkat lah saya kira. Siapapun asalkan dirawat dengan baik. Jadi lo ndak, ya memang kalau ndak bisa adil kan harus satu Pak fawahidah itu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Satu betul, bukan satu A satu B. Kalau ada 1 A 1 B, kemudian yang 1 B lebih ya jadinya yang harus nembak ajudannya sendiri. Lah, tapi monggo kita ambil semua, harus ambil hikmahnya. Ini betul peristiwa yang menyita waktu betul urusan itu, Masya Allah ya. Nggih. Kum Muhammad jadi kum bangun malam, kumil laila. Ayo bangun malam, kumil laila. Kum bangun ila sholatil lail, bertahajud. Bangun malam Muhammad. Illa qalia, kecuali sedikit aja. Jadi bangun malam jangan banyak-banyak, qalil sedikit. Tapi sedikit itu berapa? Ayat berikutnya nisfahu, separuh malam. Jadi separuh malam itu sedikit. Ya. Awingkus minhu, atau kurang sedikit dari qalila. Jadi misalnya 6 jam, mungkin 5 jam setengah. Tapi juga mungkin lebih lagi.
auzid alaihi. Ya, jadi 8 jam Nabi diperkirakan jam 1 sudah bangun sampai menjelang subuh, sampai menunggu azan. Nabi kan tidur qailulah dengan sebelah badan kanan di bawah, bantalan ke tangan kanan nunggu Bilal azan itu. Nah, alhamdulillah buat Nabi, para ulama menurut ayat ini Nabi bangun malam hukumnya wajib. Lah buat kita sekalian alhamdulillah sebelum ayat terakhir turun, Bapak Ibu sekalian, Allah menurunkan surat Al-Isra 79 yang menyatakan bahwa sembahyang malam itu tidak wajib tapi sunnah, nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayat yang kedua ini Isra 79 ini merubah hukumnya. Bahwa hukum sembahyang malam yang wajib itu hanya buat Nabi, buat umatnya hukumnya nafilah. Nafilah itu nawafil, zamannya sunnah. Tapi kalau ingin punya derajat tinggi, mahmud, terpuji, ya bermartabat, sembahyang malam. Maqaman mahmudah, makam itu kan kedudukan. Bahasa Indonesia makam kuburan itu kan salah terjemahan, Pak. Jadi makbaroh itu bahasa Indonesia ya kuburan cocok, tapi makom diterjemahkan makam itu sebenarnya tidak cocok, karena yang menerjemahkan bahasa Indonesia tidak ngerti bahasa Arab waktu itu. Makam itu kan tempat berdiri, berarti kedudukan. Makom, koma yakumu kan berdiri, ya. Makom itu kedudukan, makom itu kadang diartikan makam, karena yang ahli tim ahli bahasa itu kan ada timnya, Pak. Ada yang tidak ngerti bahasa Arab, tuh banyak yang tidak ngerti bahasa Arab semua. Ya, diartikan makam itu kuburan, nah, itu salah. Yang betul kuburan ya kuburan itu kubur, memang ahli kubur. Tapi lah makom dari kata makom dari semakan kuburan itu tidak pas. Itu sudah kadung tuh ya apa? Bener nih angel. Itulah yang disebut salah kaprah. Salah kaprah itu umum, bener no angel. Rumah Aqua Bu diberi minum, diberi klub juga gelem, diberi merek mineral juga mau, Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi ini Bapak Ibu mesti bangun malam wajib. Ya, jadi paling tidak separuh malam. Tapi panjenengan ingin bangun malam, usahakan insya Allah itu barokahnya sangat banyak, ketenangan batin. Ya, auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil pelan-pelan, pelan dihayati. Tartil itu tidak sekedar baca, pelan hayati, pelan hayati, pelan. Ya, pelan-pelan malam hari kan direnungkan ulang kan tambah enak, Bapak Ibu. Ya, tidak usah keras-keras, nggak usah terlalu lirik. Bab Nabi itu ingin yang sedang-sedang saja, tapi ke malam hari kan pelan aja. Wabtaghi baina dzalika sabila. Kan pernah kejadian dalam waktu sholat Abu Bakar itu baca Quran tuh, tapi di luar sholat waktu itu, Bu, itu kayak bisik-bisik. Setelah itu ke Nabi agak berjalan berlangkah, Umar itu keras. Nah, ini selesai baca Quran dipanggil Nabi Abu Bakar ke sini, Umar ke sini. Di surat Al-Isra terakhir itu ya, Isra 109-110 Pak, surat Al-Isra itu. Abu Bakar, kamu kok kebalan sekali. Ya Nabi, biar tidak ganggu orang. Tidaklah ditambahi sedikit. Ya. Kemudian Umar, kok kamu keras? Loh, saya baca Quran supaya setan terusir. Nggak. Akhirnya turun ayat wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi bisa panjenengan baca Al-Isra 109-110. Qul Allah awidir rahman. Jadi berdoa itu menurut Allah boleh ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman boleh. Karena Allah terusannya ayat itu walillahil asmaul husna, Allah memiliki 99 nama. Ya, jadi Al-Isra 109-110. Jadi berdoa pada Allah langsung ya Allah kul ud'ullah atau ud'ur rahman, artinya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Nasir, ya Hafid, Asmaul Husna itu monggo. Cuma jangan keras-keras. Akhirnya turun ayat itu wabtaghi baina dzalika sabila, maka yang tengah-tengah saja ya. Kalau malam hari tartil itu pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Inna satu alaika qaulan sakila. Jadi orang sembahyang malam, Bu, Bapak sekalian, yang dibarengi dengan baca Quran. Jadi pengertian membaca Quran itu bisa waktu sholat tadi, waktu setelah sholat malam diteruskan membaca Quran sampai nunggu subuh, pengertiannya boleh. Tapi yang tartil pelan dihayati pelan. Allah memberi kaulan sakila, ucapan yang berat. Sakila itu kan abot, sakil. Maksudnya ucapannya mandi, didengar orang. Terutama pada anak-anaknya mendengar betul kalau diperintah. Makanya saya sering kelakar, lain anak diceluk ibu gak teko, di bapak gak teko, itu peringatan. Mungkin bapak ibu tidak pernah sembahyang malam. Nah, gak pernah ngereken belas, noreken, tidak pernah denger panggilan ayahnya ibunya. Itu Allah mengingatkan sampean, tidak usah marah. Berarti sampean diingatkan mungkin jarang-jarang sembahyang malam. Kaulan tidak sakila tapi khafifah. Kebalikan sakila kan khafifah. Khafifah itu kan ringan. Gubernur kita khafifah itu artinya kan ringan. Perempuan yang ringan mungkin berbicara orangnya ringan. Khafifah itu ringan. Khafifah. Sakil, sakilah. Ya berat ya. Ya, ibu dan sekalian ya. Jadi Al-Isra 109 110 qul Allah au udur Rahman. Jadi doa itu tidak mesti harus ya Allah, pilihan. Itu awalnya kan Nabi, ada orang Abu Jahal kumpul-kumpul, Abu Lahab, Muhammad itu loh. Ada yang bernada, ya Muhammad kalau berdoa kadang ya Allah, kadang ya Rahman. Berarti Tuhannya kan dua. Loh, berarti kan sama dengan kita, katanya tidak boleh dua. Tapi kita kan banyak. Ya. Dan banyak aja masih kurang katanya. Tidak cukup. Loh, dia tuh ternyata dua. Turun ayat itu yang menjelaskan au itu bukan dua. Itu kan soal bacaan. Au itu kan bukan wal kan dan. Makanya ayat itu kul udur Allah au atau jadi boleh ya Allah ya Rabbi ya Allah adkhilnil jannah ya Allah salimna wal muslimin ya Allah monggo. Tapi ya Rahman ya Rahim yang 99 nama ya Nasir ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Tapi jangan keras-keras kalau malam Bu, Bapak ada di Sidoarjo dulu katanya ya Nasir. Jam 2 bengi jam 3 itu bauan dari ya Nasir sampai subuh. Kemudian ustadz kampungnya datang, Bu, panjenengan sembah istighosah baca Asmaul Husna kok banter banget. Anaknya matur, Pak Kiai, Bu saya itu tidak baca istighosah tadi malam itu stres. Suaminya namanya Nasir, sudah sebulan tidak pulang-pulang. Ternyata bukan ya Nasir, bengi-bengi pokok-pokok ya Nasir. Ternyata Bang Toyib saulan nggak mulai-mulai. Beda lagi kalau suaminya namanya Sugeng ya Sugeng Mas Sugeng. Jadi inna sandun alaika qaulan sakila wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan ibadah kita yang diteruskan dengan taklim, Allah menjadikan ilmu yang manfaat, maslahah fid-dini wa dunya wa akhirah, menjadikan rumah tangga kita semuanya barokah, rezeki kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita soleh dan solehah, amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula sirril Fatiha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma ja'alna wa auladana wa auladana wa aulada ya Allah semua anak-anak kami ke Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair ya muyassir yassir ya mutabbir tabbir ya musahhil sahil sahil alaina kull asir bisayid basyir nadir birahmatika ya arhamar rahimin rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.